Halo, saya Randy, melanjutkan video sebelumnya. Jadi untuk tarif wajib pajak UMKM ini berlaku mulai dari 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017. Itu adalah untuk deklarasi harta sampai dengan 10 miliar, tarifnya 0,5%. Sedangkan untuk deklarasi harta lebih dari 10 miliar, tarifnya 2%. Kemudian di bawahnya adalah fasilitas amnesti pajak yang akan didapat oleh wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak, antara lain: 1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang dalam kurung PPh dan PPN dan atau PPNBM, sanksi administrasi, dan sanksi pidana yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya. Kemudian yang kedua, penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan. Dan yang ketiga, tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Dan yang keempat, penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Dan yang kelima, penghapusan PPh final atas pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta saham. Kemudian di bawahnya ada penjelasan mengenai konsekuensinya. Jadi harta yang direpatriasi wajib diinvestasikan ke dalam negeri selama 3 tahun sejak dialihkan dalam bentuk: 1. Surat berharga negara Republik Indonesia. 2. Obligasi badan usaha milik negara. 3. Obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah. 4. Investasi keuangan pada bank persepsi. 5. Obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh OJK. 6. Investasi infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha. 7. Investasi sektor real berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah dan atau 8. Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian harta yang diungkapkan oleh wajib pajak tidak dapat dialihkan ke luar negeri selama 3 tahun sejak diterbitkan surat keterangan. Kemudian menu di bawahnya adalah lain-lain. Ini sanksi dan kerahasiaan data dan informasi, yaitu untuk sanksinya, wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban holding period, maka atas harta bersih tambahan diperlakukan sebagai penghasilan pada tahun pajak 2016 dan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dan yang ketiga, wajib pajak yang telah mengikuti program amnesti pajak namun ditemukan adanya data mengenai harta bersih yang kurang diungkapkan, maka atas harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak sesuai dengan Undang-Undang PPh, dan ditambah dengan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar. Kemudian sanksi yang ketiga, wajib pajak yang tidak mengikuti program amnesti pajak namun ditemukan adanya data mengenai harta bersih yang tidak dilaporkan, maka atas harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dan kalau kita klik menu kerahasiaan data dan informasi, di sini ada penjelasan jaminan kerahasiaan data dan informasi. Data dan informasi yang bersumber dari surat pernyataan dan lampirannya: pertama, tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun kecuali atas persetujuan wajib pajak sendiri. Kemudian yang kedua, tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Dan 3. Ancaman sanksi pidana bagi pihak yang membocorkan, menyebarluaskan, dan atau memberitahukan data dan informasi. Kemudian di bawahnya ini ada menu download. Di sini ada formulir-formulirnya, form-formnya. Kemudian kalau diklik materi sosialisasi ada di sini PDF-nya, panduan lengkap, handout, leaflet,
FAQ, infografis, web webinar. Kemudian kalau diklik menu peraturan terkait, di sini ada undang-undangnya, PMK yang terkait, keputusan Menteri Keuangan, kemudian per Direktur Jenderal Pajak. Lalu di sini FAQ, kemudian di sini ada keterangan menu definisi umum, tata cara pengajuan, tunggakan, uang tebusan, kewajiban investasi, kerahasiaan data dan informasi. Lalu ini link download untuk FAQ-nya. Di sini udah ada update tanggal 15 Agustus 2016. Kemudian ini ada definisi umum, tunggakan pajak, lalu uang tebusan, kemudian tata cara pengajuan amnesti pajak, kemudian kewajiban investasi, lalu di bawahnya lagi ada kerahasiaan data. Ini tadi di link untuk FAQ, kemudian helpdesk, ini nomornya 1500745. Selamat memanfaatkan amnesti pajak. Itu saja. Di video berikutnya kita akan coba bahas atau buka menu dari masing-masing yang ada di dalam websitenya pajak, amnesti pajak ini. Terima kasih.